Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Melda Rosli di Malaysia. Ya, seperti inilah pemandangan suasana tempat tinggalku kawan-kawan. Kiri, kanan, depan ya, kita bisa memandang gedung-gedung yang tinggi seperti ini. Ya, hari ini ya cuacanya sangat bagus sore hari ini. Jadi banyak anak-anak bermain di taman dan para orang tua pun menemani anak-anak mereka. Dan juga sini ya, di bawah ini ya ada anak aku dengan suamiku menemani anakku bermain. Tadi pada saat mereka turun ya, suamiku berpesan hari ini dia ingin makan kue tiaw kumpus sebelum pergi kerja. Oke kawan-kawan, sebelum dia pergi kerja ya, kita mau mulai memasakkan dia kue tiaw kumpul. Jom kawan-kawan, kita sediakan bahan-bahannya apa aja yang harus kita buat yuk. Oke, go. Ya, inilah bahan-bahan yang aku gunakan untuk pembuatan kue tiaw kungfu kawan-kawan. Di sini aku gunakan ya terutama ya kue tiaw ya. Ini kue tiawnya sudah aku cuci bersih. Dan aku juga ada juga kecap sotong, air limau, dan saus tiram. Dan aku juga menggunakan bancuran tepung jagung ya. Ini kegunaannya untuk pengkental kuah, dan juga lauknya ada sotong dan udang. Bahan tumisannya seperti bawang putih dan bawang bombay. Aku juga menambahkan sayuran bunga kol, jamur kuping, fishball, dan pistik dan wortel. Kalau kawan-kawan ingin menambahkan sayuran hijau ya seperti sawi, kailan itu boleh juga ya. Ini yang berada di dalam peti sejukku ya, dalam kulkas. Jadi apa yang ada di situ ini aja yang kumasak. Oke kawan-kawan, kita mulai memasaknya ya. Dan aku tadi lupa ya membagi tahu ya, juga ini harus menggunakan telur. Karena telur ini untuk perekat si mie-nya dan untuk mengental kuah yang akan kita buat nanti. Cara pembuatan ketuanya ini ya, ini macam kita buat martabak mie. Ya, seperti martabak mie kawan-kawan. Dan ini kita kacau dulu itu telurnya ya. Selepas kita udah kacau, udah dia tercampur, kita baru boleh masukkan kue tiawnya sesuai selera, mau banyak mau sedikit itu sesuai selera kawan-kawan ya. Ini aku ingin buat buat tebal dan buat besar ya, karena aku ingin makannya biar kenyang sampai malam. Ya, gimana kawan-kawan, sama kan macam buat martabak telur ya, martabak mie telur. Dan jangan lupa kita bagikan garam biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Oke, kita kacau lagi biar garamnya tercampur dengan mie-nya ya. Dan ini kita bisa mulai memanaskan kuali untuk menggoreng si kue tiaw kungfunya. Dan udah panas, kita boleh memasukkan dia ke dalam. Oke kan kawan, inilah dia penampakan kue tiaw gorengnya ya. Seperti membuat martabak mie. Dan nunggu dia masak ya, kita bisa sambil-sambil membuat kuah ketiaw kungfunya di dapur atau di dapur di kompor sebelahnya. Ini aku menggunakan kuali legend ya, kuali hitam. Kuali legend. Di sini kita memanaskan kualinya sebentar ya, bagi minyak dulu, dan kita bisa menumis bahan tumisan seperti bawang putih dan bawang besar. Bawang putihnya ini aku cuma geprek aja kawan-kawan ya. Dan sebelum minyaknya panas, kita bisa membalikkan si kue tiaw kungfunya. Dan ini minyak di sebelah udah mulai panas ya kawan-kawan. Kita bisa menumis bawang putihnya ya. Oke kawan-kawan, kita numis bawang putihnya dulu. Setelah harum nanti boleh kita masukkan si bawang bombaynya. Kita masukkan bawang bombaynya.
tumis bawang bombay hingga layu. Baru kita boleh masukkan air ya. Ini ketilnya udah masak ya kawan-kawan ya. Boleh kita sajikan ke piring. Kita letak dalam piring ya. Ketil pertama ini ya kawan-kawan tidak bagus ya penggorengannya. Hancur ya kawan-kawan ya. Karena aku tadi lupa bagi tepung sedikit ke dalam telurnya. Jadi dia hancur. Dan yang kedua ini kita buat lebih bagus lagi. Sebelum buat yang kedua, kita tambahkan air ke dalam kuali ini ya kawan-kawan. Kita bisa menambahkan sebanyak mungkin ya, boleh banyak boleh sedikit. Oke kawan-kawan, ini kita masukkan sotong dan udangnya dulu untuk biar dia masak. Setelah ini kita masukkan ya kawan-kawan, kita bisa membuat ketil yang kedua. Cara pembuatannya sama seperti pembuatan ketil yang pertama ya. Tapi yang ini aku menambahkan tepung ya untuk melekatkan si ketil dengan si telurnya biar jangan terpisah-pisah ya macam yang tadi. Ini kita mulai masaknya lagi. Dan di kuali sebelah pun sudah airnya udah mendidih ya kawan-kawan, kita bisa masukkan semua bahan-bahan sayur-sayurannya seperti sayur bunga kol, ada jamur kuping, ada wortel. Dan inilah penampakan hasil yang kedua, yang dibagi tepung dan yang tidak dibagi tepung. Yang dibagi tepung seperti ini kawan-kawan ya, hancur. Yang dibagi tepung tuh cantik ya kawan-kawan. Dia macam melekat ya, bersatu gitu ya. Dan sini kita mulai membagilah sesening ya untuk kuahnya ya. Ada gula, ajinomoto, lada bubuk, dan penyedap rasa. Kita masukkan semua. Kita kacau-kacau lagi ya kawan-kawan. Mudah pembuatannya kan? Tidak meribetkan, gampang, tinggal kita campak, selesai dah. Dan kita koreksi rasa dulu sebentar, ada kekurangan. Rasanya pas ya. Ini aku tambahkan lagi seperti kicap sotong 2 sudu. Dan juga aku menambahkan saus tiram 1 sudu setengah ya kawan-kawan, sekira seperti itulah. Dan jangan lupa kita bagi air limau, air asam. Karena masakan Thailand ya, semuanya rasanya macam pedas-pedas, gurih dan asam ya. Dan ini memang salah satu masakan Thailand ya kawan-kawan. Kita tambahkan air asamnya. Ini air asamnya sesuai selera ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan rasa nggak ingin asam, bagi sedikit aja. Kalau ingin rasanya macam segar-segar gitu, boleh ditambah banyak lagi. Ini udah mulai masak ya kawan-kawan. Kita bisa menambahkan bancuran air tepung jagungnya. Kita koreksi rasa lagi ya. Ternyata sudah mantap, sedap. Dan jangan lupa menambahkan bancuran air tepung jagung tadi. Kita kacau dulu biar tepungnya tidak tertinggal di bawah ya. Biar dia tercampur gitu dengan airnya. Oke, sambil memasukkan air tepung, kita sambil mengkacaunya biar dia cantik gitu, biar jangan ada ketelon-ketelon gitu. Nah, aku juga menambahkan 1 butir telur, dan telurnya kita pecahkan ke mangkuk dan kita aduk dulu ya. Baru masukkan ke dalam kuali. Jangan lupa juga kita kacau juga selagi telur itu dimasukkan biar nampak cantik kan kawan. Oke kawan-kawan, ini udah mau masak ya, udah bisa kita sajikan ke dalam piring yang ada kuih tiaunya. Inilah hasil ya setelah udah masak ya kawan-kawan. Oke, kita masukkan ke dalam kuih tiao kungfunya ya. Nih kawan-kawan ya, kalau di kedai-kedai ya, ini harganya 1 porsi udah 9 ringgit kawan-kawan di tempat aku.
lumayan mahal ya. Karena sekarang ini bahan-bahan ya semua pada naik. Jadi mau nggak mau para penjual ini dinaikkan juga ya. Wajar lah ya dinaikkan karena pun semua barang-barang udah naik ya. Dan ini yang kedua, yang kita buat kedua lagi. Kalau kita keluar makan jalan gitu pasti kita order makanan ini, Kway Teow Kung Fu. Oke kawan-kawan, ini udah mulai siap ya. Dan inilah dia hasilnya penampakan Kway Teowku yang sudah selesai. Inilah dia Kway Teow Kung Fu ala Melda Rosli di Malaysia. Seperti ini kawan-kawan penampakan yang sudah masak ya kawan-kawan ya. Ada jamur kuping, wortel, dan bunga kubis. Nampak cantik ya. Dan anakku nggak sabar lagi. Dan ini suamiku udah mulai makan ya. Ya, aku bertanya, katanya sedap. Dan dia berkata, aku udah bisa buka kedai di Indonesia. Ini anakku udah gak sabar lagi ya ingin makan Kway Teow ini ya. Karena di Kway Teow ini banyak bahan sayur-sayuran ya. Karena anakku suka sangat dengan sayur-sayuran. Jadi dia kalau nampak sayur tuh rasanya ingin memakan. Dia gak tahu panas enggaknya ya. Dan ini suamiku, dia menikmati masakanku. Alhamdulillah ya, dia kata sedap. Aku sangat bersyukur kali dia. Semua masakanku katanya sedap. Alhamdulillah ya kawan-kawannya punya suami yang baik hati seperti dia. Dan ini makanannya pun sudah mulai habis ya. Dia kata, Mel mungkin boleh buka kedai lah di Indonesia. Buka kedai di Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan lah tercapai lah apa yang perkataan kata suamiku ini. Karena semua ucapan adalah doa. Amin, amin ya robbal alamin. Di sini dia cakap dia udah gak sanggup makan terlalu banyak. Ya, biasanya kita beli seporsi gitu kan gak banyak gitu. Bisa pun kita rasa kurang. Tiba aku masak katanya kebanyakan. Emang aku buat porsi yang banyak sedikit biar kenyang sampai malam gitu rencananya. Tapi dia gak sanggup makannya lagi kawan-kawan. Dan dia pun ingin pergi kerja hari ya. Udah selesai makan dia ingin pergi kerja. Ini suamiku bersiap untuk pergi kerja ya. Jangan lupa bagi salim suami ya. Hari ini suamiku bekerja shift malam ya kawan-kawan ya. Jadi dia berangkatnya malam. Ini anak ya ingin ikut dia kerja. Ya baru tutup sebentar aja dia sudah gedor. Sudah mau ngedor pintu lagi karena ada barang yang ketinggalan seperti ya helmet dia tinggal dalam bilik ya letaknya tadi. Biasanya dia letak diletak di luar ya, tapi tadi lupa dia letak keluar. Jadi ketinggalan. Ya sampai sini dulu video aku kawan-kawan ya. Kalau memang kawan-kawan suka dengan video aku jangan lupa like, subscribe, and komen ya apa kekurangan dalam videoku ini. Ya dimaklumi aja ya. Karena ini videoku yang ketiga, mungkin cara bicaraku, pengisian suaraku mungkin kurang bagus kawan-kawan. Ya dimaklumi aja ya kawan-kawan ya. Ya walaupun gitu aku tetap harus berusaha lebih baik lagi untuk ke depannya. Ini anak menangis karena ditinggali. Ya kawan-kawan, sampai jumpa dulu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe lah ya. Oke kawan-kawan. Sampai jumpa kawan-kawan.